warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Gina Buktial Fadila dari kelas 3D Administrasi Publik dengan NIM 666122009. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu organisasi publik di Indonesia, yaitu Dinas PUPKP Kabupaten Bantul. Dinas PUPKP Kabupaten Bantul merupakan perangkat daerah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas ini mempunyai tugas yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat, dan kawasan pemukiman. Nah, untuk kantor dinas ini terletak di Jalan Panembahan Tanapati, Dagaran, Palbapang, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya yaitu visi misi. Nah, visi dari Dinas PUPKP Kabupaten Bantul yaitu terwujudnya masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera, dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam bingkai NKRI yang berbineka tunggal ika. Nah, untuk visinya sendirinya sudah sesuai dengan teori, yaitu terdapat kata kunci terwujudnya. Yang kedua, misinya. Misinya ini ada 5 misi dalam Dinas PUPKP Kabupaten Bantul. Yang pertama yaitu penguatan transformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima. Yang kedua, pengembangan sumber daya manusia unggul, berkarakter, dan berbudaya istimewa. Yang ketiga, pendaya-gunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif. Yang keempat, peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur, dan pengelolaan risiko bencana. Dan yang terakhir yaitu penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai kabupaten layak anak, ramah perempuan, dan lansia dan difabel. Nah, untuk misinya ini baru satu yang sesuai dengan teori, yaitu misi keempat, peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur, dan pengelolaan risiko bencana. Selanjutnya, tujuan dan sasaran. Tujuan yang pertama yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien, dan bebas KKN. Kedua, mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat berbudaya. Yang ketiga, mewujudkan perekonomian daerah yang berkualitas. Yang keempat, mewujudkan infrastruktur berkelanjutan. Dan yang terakhir yaitu mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat. Nah, selanjutnya ada sasarannya. Yang pertama, terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel, terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi, terwujudnya pemerataan dan daya saing pendidikan, terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah, terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis, terwujudnya pemerataan pendapatan, terpenuhinya kualitas sarana prasarana publik, terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas, terwujudnya penurunan risiko bencana, terwujudnya perlindungan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS, dan yang terakhir terwujudnya perlindungan bagi perempuan dan anak. Selanjutnya ada faktor eksternal. Yang pertama, anggaran dan pendanaan. Ketersediaan dana dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta sumber-sumber lainnya mempengaruhi kemampuan Dinas PUPK untuk merencanakan, membangun, dan memelihara infrastruktur. Kondisi ekonomi dan alokasi anggaran yang tersedia dapat berdampak langsung pada kelancaran proyek-proyek infrastruktur. Yang kedua, kebijakan pemerintah. Perubahan dalam kebijakan pemerintah pusat atau provinsi terkait dengan tata ruang, lingkungan, atau pembangunan infrastruktur dapat mempengaruhi perencanaan dari pelaksanaan proyek-proyek di Kabupaten Bantul. Yang ketiga, faktor alam. Bantul merupakan daerah yang terletak di daerah gempa bumi yang aktif, sehingga faktor-faktor alam seperti gempa, banjir, dan erosi dapat mempengaruhi pekerjaan PUPK dalam hal mitigasi bencana dan perencanaan infrastruktur yang tahan bencana. Yang keempat, perubahan iklim. Perubahan iklim dapat mempengaruhi perencanaan dan pembangunan infrastruktur untuk mengatasi tantangan yang berkaitan dengan perubahan cuaca ekstrim dan kenaikan permukaan air laut. Yang kelima, tuntutan masyarakat. Tuntutan masyarakat terhadap infrastruktur yang lebih baik dan layanan yang lebih baik juga menjadi faktor eksternal yang mempengaruhi prioritas dan keputusan yang diambil oleh Dinas PUPK. Pemahaman kebutuhan masyarakat adalah penting dalam merencanakan proyek-proyek. Yang keenam, peraturan dan regulasi. Perubahan dalam regulasi dan peraturan terkait dengan tata ruang, lingkungan, atau pembangunan infrastruktur dapat mempengaruhi proses perizinan, perencanaan, dan pelaksanaan proyek-proyek. Yang ketujuh, kolaborasi dengan pihak lain. Dinas PUPK seringkali harus berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan,
seperti pemerintah daerah lain, badan pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta untuk melaksanakan proyek-proyek infrastruktur. Hubungan dan kerjasama dengan pihak-pihak ini juga merupakan faktor eksternal yang signifikan. Selanjutnya, faktor internal dari Dinas PUPK. Yang pertama, Men, yang meliputi Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang Sumber Daya Air, Bidang Cipta Karya, Bidang Bina Marga, Bidang Bina Konstruksi, UPTD, dan Jabatan Fungsional. Yang kedua, Mani, yaitu berupa anggaran dari Dinas PUPK sendiri. Yang ketiga, ada material, yaitu meja resepsionis, kursi, pulpen, printer, dan kertas. Yang ketiga, mesin, yaitu fasilitas fisik seperti laptop, komputer, mobil dinas, HP, dan prasarana lainnya. Yang keempat, yaitu metode, yaitu merupakan kebijakan atau arah kebijakan yang digunakan oleh Dinas PUPK Kabupaten Bantul. Terakhir, market, yang dapat berupa email seperti email yang tertera di website dari Dinas PUPKP Kabupaten Bantul, Instagram, Facebook, YouTube, dan aplikasi yaitu Lapor Bantul. Dalam slide akhir terdapat analisis SWOT dari Dinas PUPK Kabupaten Bantul dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2021 sampai 2026.